Kita mulai ya dari sisi Judaism, bahwa kalau bicara Mesias itu bicara tentang inti iman. Yang paling penting menurut tradisi Yahudi menegaskan bahwa setidaknya ada 5 hal tentang Mesias yang harus digenapi ini. Bahwa Mesias itu harus menjadi keturunan Raja Daud dari garis ayah atau suku Yehuda. Kemudian dia akan mendapatkan kedaulatan atas tanah Israel. Lalu dia akan mengumpulkan orang-orang Yahudi yang dari keempat penjuru bumi. Mesias akan mengembalikan mereka ke ketaatan penuh pada hukum Torah. Jadi orang Yahudi bukan cuma pulang ke Israel, aliyah, tapi harus hidup religius sesuai Torah. Jadi walaupun banyak orang Yahudi saat ini sudah pulang ke Israel, tapi mereka hidupnya sekuler, ini jelas masih belum menggenapi persyaratan tersebut. Keyakinan Yahudi tentang pemerintahan Mesias ini ada di masa depan yang telah membedakan orang Yahudi dari agama-agama lain, ya kan? Karena ada beberapa orang yang sudah mengklaim sebagai Mesias dalam sejarah Yahudi, bukan hanya 1-2 orang. Tapi tetap kejadian tersebut tidak bisa tergenapi karena perang masih ada dan perdamaian belum ada. Nah, bagaimana konsep tentang Mesias ini? Seperti saya katakan tadi, bahwa dia harus keturunan langsung dari Raja Daud. Kemudian dia akan membangun bait suci di Yerusalem, dan tadi mengumpulkan orang-orang Yahudi dari seluruh dunia. Semua bangsa di dunia akan mengakui Mesias sebagai pemimpin dunia dan akan menerima kekuasaannya. Dan di era mesianik ini akan ada perdamaian dunia yang abadi, tidak akan ada lagi perang atau kelaparan. Jadi ada standar kehidupan yang sangat-sangat sejahtera. Semua umat manusia di zaman mesianik ini akan menyembah satu Tuhan saja, menjalani cara hidup spiritual, dan bangsa Yahudi akan disibukkan dengan mempelajari Taurat dan memahami rahasia-rahasia di balik Torah tersebut. Tapi dia sendiri dalam konsep Judaism, Mesias itu manusia, bukan Tuhan. Kalau kita lihat di mana Mesias ini dijanjikan di dalam tanah, yang pertama-tama ada di Torah, di dalam Ulangan 30 ayat 1, ketika Moshe Rabbeinu alaihi shalom terpencar ke 4 penjuru bumi, akan tiba saatnya mereka akan bertobat dan kembali ke Eretz Israel, ke tanah Israel, di mana mereka akan memenuhi semua perintah Torah. Bahkan Bileam, seorang nabi non-Yahudi, menubuatkan bahwa kembalinya ini akan dipimpin oleh Masyiah. Ini ada di Bilangan 24 ayat 17-20. Nah, Yakov mengacu pada Masyiah dengan nama Shilo dalam Kejadian 49 ayat 10. Beresit 49 ayat 10 tadi. Dan beberapa nabi dalam Judaisme seperti Yesayahu, Yirmiyahu, Yeskiel, Amos, Yoel, dan Hosea, semuanya mengacu bicara tentang era mesianik atau Messianic Age. Menarik yang untuk dicatat bahwa di dalam dinding dari gedung PBB United Nations di New York ada kutipan dari kitab Yesaya 11 ayat 6, dan serigala akan berbaring dengan anak domba. Dan lebih jauh jelas dari para nabi ini ketika dipelajari dalam bahasa Ibrani aslinya, bahwa Masyiah adalah konsep Yahudi dan kedatangannya akan memerlukan kembali untuk membawa bangsa Yahudi ke hukum Torah, dan dengan tegas mengesampingkan kepercayaan mesianik lain atau Mesias yang palsu. Karena kita belajar di sejarah sudah banyak yang mengklaim, bahkan sampai beberapa ratus tahun lalu pun masih ada.
atau 100 tahun lalu di Polandia. Nah, Mesias ini akan menjadi pemimpin seperti apa di dalam Yudaism? Dia akan menjadi pria yang sangat memiliki kualitas yang luar biasa, atau ada istilahnya dalam bahasa Ibrani Adam Kadmon. Dia akan sama seperti Adam Rishon. Dia akan mahir dalam tradisi Torah, baik itu tertulis maupun lisan. Jadi baik kedua Torah Sheviktav dan Sheba'al-Peh, dia akan sangat mahir dan dia akan terus-menerus mensuarakan atau mengkampanyekan ketaatan Torah di antara orang-orang Yahudi. Jadi orang Yahudi harus jadi religius. Itu yang dikehendaki oleh Mesias. Karena dalam konsep Yahudi Judaism, konsep Son of God ini adalah gelar. Gelar ini digunakan buat orang-orang Yahudi yang saleh atau sadik. Untuk orang sadik, tapi bukan dalam kata Son of God dalam pengertian non. Misalnya benar-benar dianggap anak Tuhan atau yang sama seperti itu gitu. Jadi dalam ensiklopedia Yuda itu jelas bahwa ini gelar anak Tuhan ini diberikan kepada siapapun yang sangat saleh sadik, yaitu dalam hal ini Mesaya. Ya kan? Tapi jelas bahwa kita nggak bisa menempatkan Holy One itu kepada Mesaya atau Masia, karena Masia itu orang yang diurapi, artinya ada yang mengurapi dia, gitu loh. Ini konsep Yudaisme ya. Kalau ada konsep di luar ini saya menghormati, saya tidak akan mengkritiknya, karena yang saya hanya berbicara tentang konsep yang saya yakini gitu. Jadi Mesias itu apapun dia dikasih gelar tapi manusia, dan tidak boleh dikasih gelar sebagai Tuhan atau anak Tuhan seperti penjelasan tadi, ya kan? Karena ini nubuatan-nubuatan yang ada itu memang tafsirannya itu akan beda kalau dari sisi Islam atau kekristenan, gitu. Bahwa janji di dalam Yesaya dari satu-satu selamat itu adalah janji Hashem, bukan Mesias. Juru selamat atau Moshiach itu hanya satu. Moshiach itu Hashem sendiri, makanya ada ayat di dalam Tanakh itu dikatakan Hoshia et Amecha, selamatkan kami umatmu Tuhan. Jadi Hashem menyelamatkan itu, karena Hashem adalah sang juru selamat satu-satunya itu, dia mengutus, mengurapi Mesias. Tapi kita tidak menyapa utusannya itu sebagai Hakadosh Baruch Hu, atau dalam hal ini kita sapa dia sebagai Tuhan itu sendiri gitu. Jadi istilah-istilah ini harus dipahami dalam konteks Yudaisme. Hashem akan menggunakan, atau Tuhan menggunakan Mesias untuk membangun itu, bait suci ketiga, yang mana tempatnya tentu harus sesuai dengan standar di Torah, tidak boleh dibangun di tempat lain. Itu harus dibangun di tempat bait suci Yerusalem, tidak bisa di tempat lain. Soal nanti tapi kan di situ ada Dome of the Rock, yaitu Mesias dan Besarat Hashem dari Hashem sendiri yang akan mengatasi itu. Kalau manusia ingin mencoba sekarang, pasti akan langsung ribut, bisa perang dunia, ya kan. Jadi itu akan datang waktunya yang tepat gitu untuk bait suci itu. Dan sistem korbanot itu tentu akan kembali dilaksanakan untuk orang Israel. Mau ada 1000, 2000 agama yang lahir setelah Torah itu diturunkan menyatakan tidak perlu lagi. That's not our concern. Itu bukan masalah kita. Bahwa kita diperintahkan melakukan korbanot, kita tetap melakukan. Pertanyaannya, kenapa sekarang orang Yahudi tidak melakukan korbanot hewan? Karena sedang tidak ada bait suci, ya kan? Kalau bait suci ada, baru kita bisa melakukan korbanot. Kita tidak boleh melakukan ritual korbanot di luar bait suci. Di Torah bilang tidak boleh di sembarangan tempat yang dilihat oleh matamu, tapi harus di tempat yang benar-benar dipilih oleh Hashem Elohimu. Yaitu tempatnya ada di Yerusalem, ada di Evan Hastia atau Har Habayit.
tidak boleh di tempat lain. Tidak bisa, oh kita bikin aja di Amerika atau di Eropa supaya tenang. Itu tidak bisa. Harus benar-benar di Yerusalem, di Bukit Moria, atau di lokasi hal-hal baik yang sebenarnya. Kemudian seperti yang diatur dalam tanah tentunya. Jadi pasti jelas. Soal itu kapan kita tidak tahu, tapi akan datang waktunya bahwa Hashem akan mengutus Mesias dan bait suci itu akan berdiri. Bahkan kalau saya lihat di dalam doktrin agama Kristen pun dikatakan juga akan ada bait suci akan berdiri di akhir zaman. Jadi siapapun tidak bisa membantah akan pendirian bait suci ini. Kalau ada yang menolak pendirian ini, ya Anda pertanyakan, mungkin saya nggak tahu saya ini meyakini apa gitu, karena setahu saya baik orang Yahudi maupun orang Kristen meyakini akan ada bait suci itu gitu. Soal nanti akan terjadi yang lain-lain itu kembali ke ajaran masing-masing. Istilah Yesus itu istilah yang digunakan oleh orang Yahudi ortodoks atau ultra ortodoks menyingkat nama Yeshua atau Jesus dalam bahasa Inggris. Nah, dalam dialog umum begini saya akan menjelaskan sesuai dengan nama aslinya, karena kalau kita hanya menggunakan ini tidak jelas ini maksudnya kemana. Jadi pertanyaannya ini, apakah Yeshua bar Yosef atau Yeshua min Nazaret bisa dianggap Mesias oleh Judaism? Saya bagi ke beberapa zaman. Zaman misalnya Ancient Christianity, di zaman Yeshua itu sendiri. Di zaman itu ada orang Yahudi yang percaya karena mereka melihat mujizat, mungkin di zaman seperti yang ada gitu di dalam Injil, melihat bagaimana hidupnya Yesus saat itu, menyembuhkan orang sakit, melakukan mujizat dan lain-lain, sehingga ada orang yang percaya. Kemudian ada setelah masa penyalipan atau yang diyakini oleh teman-teman Kristen kenaikan Yesus ke surga, ada di zaman Paulus itu masih ada bait suci tapi Yesusnya sudah tidak ada. Ada juga orang yang percaya akan pemberitaan itu, seperti tadi diungkit kan tentang diajarkan. Paulus masih diterima di sinagog untuk mengajar pada saat itu. Tapi ada zaman periode ketiga di mana Yesus saat itu sudah tidak ada di Israel, bait suci juga tidak ada, sudah dihancur, leburkan. Masa itu, setelah zaman itu Judaism dan kekristenan benar-benar terpisah. Ya kan? Kekristenan muncul di Eropa, Judaism juga akhirnya lari banyak ke Eropa juga, pada akhirnya menjadi terpisah. Pertanyaannya, apakah masih bisa dianggap Mesias oleh Judaism? Ya tentu secara jelas saya harus katakan, berdasarkan tadi yang dijelaskan oleh Rambam dalam Hilchot Melachim, ya Yesus itu dikatakan tidak berhasil ya kan dalam melakukan pembuatannya, sehingga orang Yahudi tidak menerima. Orang Yahudi sih dalam arti orang Yahudi yang beragama Yahudi. Karena memang bicara Yahudi, kita harus tahu kapan kita bicara ras, kapan kita bicara agama. Nanti akan ada konsepnya yang berbeda gitu. Jadi memang akhirnya kita dapat kesimpulan setelah di zaman itu bahwa Judaisme yang ada saat ini, di mana ada ortodoks, konservatif, dan reform, tiga-tiganya ini sepakat tentu tidak mengakui kemesiasan dari Yeshua bar Yosef gitu di saat ini. Kenapa? Karena berbagai alasan yang dianggap tidak memenuhi kriterianya. Tapi ada tapinya. Kalau ada kalangan di luar Yahudi mau menerima Yesus sebagai Mesias, sebagai anak Tuhan dan lain-lain, itu bukan, it's not our concern ya, bukan urusan kita. Arti kita tidak menghakimi non-Yahudi dalam mau menyembah apa, meyakini apa gitu.